Film kali menceritakan sebuah keluarga kaya raya, suami bernama Vic dan istrinya bernama Melinda, serta anak mereka bernama Trixia. Vic merupakan pensiunan pembuat chip untuk drone, tapi tidak sama dengan keluarga biasanya, gengs, yang tampak baik dari luar, tapi sebenarnya tidak. Kan biasanya begitu ya. Tapi bagi Vic, dia memperlihatkan saja kepada orang-orang seperti apa ia menjalani kehidupan rumah tangganya. Bahkan para teman-temannya berpikir jika Vic ini tidak normal, karena membiarkan begitu saja istrinya digandeng dan berkontak dengan pria lain. That Joel with Melinda. I see that. They really had it off in a short amount of time, haven't they? Bahkan di acara pesta yang diadakan oleh kolega-koleganya Vic ini, Melinda malah mengundang seorang teman prianya yang bernama Joel, yang bahkan Joel ini tidak ada hubungan apa-apa dengan acara tersebut. Tapi Vic tetap berkata jika ia percaya kepada si istri kalau Joel hanyalah sebatas teman. They fucking? They're friends. What if your concerns are my concerns? We just don't want you out here looking foolish. I love her. She loves you too. Padahal sudah jelas-jelas di depan matanya, Melinda mencium Joel di pesta itu. Namun Vic hanya melihat dari lantai 2 saja tanpa bereaksi apapun. Teman wanitanya Vic bahkan sampai berkata jika Melinda sudah pernah melakukan hal itu dengan Joel. Namun kembali Vic menyanggahnya dengan jawaban itu tidak mungkin. Joel menghampiri Vic untuk mengucapkan terima kasih telah mengundangnya ke pesta ini, lalu membiarkannya berteman dengan istrinya Melinda. Vic hanya bertanya apakah Joel mengenal seorang pria bernama Martin McCrow. Joel menjawab iya kalau pria itu, karena Martin merupakan seorang pria yang baru saja dinyatakan hilang. Lalu dengan nada datar, Vic berkata jika pria itu sebelum menghilang mendekati istrinya juga. Joel merasa itu sebuah intimidasi dari Vic, mulai mempertanyakan maksud dari Vic itu, dan Vic menjawab jika ia yang melakukan hal itu. Long enough where you've heard the name Martin McCray. He saw a lot of my wife. I killed it. Are you like done to me? I don't believe you. Then don't. Setelah mendengar jawaban Vic itu, membuat Joel tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi dari pesta tersebut, yang membuat Melinda tidak senang dan menanyakan hal apa yang dikatakan oleh Vic kepada Joel, sampai ia pergi tanpa kata kepada Melinda. Pagi harinya, seperti biasa Vic membuatkan minuman dan sarapan untuk Melinda, lalu mengantarkan Trixia ke sekolah. Dan setelah itu, Vic berkumpul dengan temannya, namun beredar sebuah berita jika yang menyebabkan Martin menghilang dan mungkin saja sudah meninggal dunia adalah Vic. You're running around murdering people and you don't call me to help. You hear about it? It's a joke. Yeah, I should fucking hope so. Tapi Vic menjelaskan jika itu hanyalah sebuah lelucoan. Bahkan kedua temannya ini bernama Grant dan Jonas juga berkata mungkin saja berita itu benar, karena wajar jika seseorang berkencan dan berhubungan dengan istrimu di depan matamu bisa membuat orang itu gelap mata. Apalagi kata Grant, tadi malam dia mengatakan hal itu kepada Joel. Vic menampik dan mengatakan jika ia hanya ingin bercanda dengan Joel. Kill somebody for sleeping with my wife. Isn't that why you threatened him? You gotta rein Melinda in, man. Like, this isn't the first fucked up. Yes, she's a fucked up person. Di rumahnya, Vic diomelin habis-habisan oleh Melinda, karena Melinda mengetahui jika tadi malam saat pesta, Vic mengatakan kepada Joel jika ia yang telah menghabisi Martin. Walaupun Vic menyangka jika itu hanyalah sebuah lelucoan, dan Melinda meminta Vic untuk meminta maaf kepada Joel hari itu juga. Vic menyetujuinya dan mengundang Joel untuk sebuah makan malam. Is Melinda here? Just you and me. I'm just fucking with you. Sesampainya Joel di rumah Vic menyambutnya dan mengajaknya makan malam bersama. Di dalam perbincangan itu, Joel berkata jika ia akan pindah untuk bekerja di Brazil karena upahnya cukup besar. Lalu Joel permisi untuk ke toilet, dan saat itu Melinda menyuruh Vic untuk menidurkan Trixie putri mereka dengan membacakan dongeng untuk Trixie sampai tidur. Tapi yaps, bener banget gengs, Vic membacakan dongeng untuk Trixie dan Melinda mendongengkan Joel di kamar lain. Tilil! Vic? Setelah Vic melihat Melinda dan Joel melakukan hal itu, Vic berbicara dengan Joel. Joel mengatakan kenapa Vic tidak meminta maaf kepada Joel perihal ia menakut-nakutininya tentang jika yang memodarkan Martin adalah Vic. Vic menjawab jika ia tidak berbohong karena memang ialah yang sudah mendiskonkan umur Martin. Vic juga berkata silakan pulang karena Uber yang telah dipesan oleh Vic untuk Joel telah datang. Dan semenjak Joel diantarkan oleh Uber milik Vic itu, kabar dari Joel tak pernah terdengar lagi.
Hari itu ada sebuah acara perkumpulan, dan untuk kali pertamanya, Vic bertemu dengan seorang pria tua yang agak sedikit nyebelin bernama Don. Don merupakan seorang penulis, dan ia terlihat menyombongkan kehebatannya kepada Vic dengan berkata jika 2 buah karya naskah ceritanya dipakai oleh film Hollywood, sambil bertanya apa pekerjaan Vic. Vic menjawab jika ia hanyalah seorang pensiunan pembuat chip untuk drone. Lalu Don menyanggahnya, apakah itu drone yang digunakan untuk perang dap, membunuh orang yang tidak bersalah? Vic hanya menjawab iya, namun terkadangan drone yang ia buat juga digunakan untuk kebaikan, seperti mencari orang hilang atau sebagainya. Namun tetap saja, Don saat Vic menyudutkan Vic dengan argumen idealisnya tentang politik dan sebagainya, sampai Grant menyela pembicaraan itu dengan mengatakan jika Vic sangat kaya raya. Selain itu, Don juga mempertanyakan perihal gosip yang beredar. Apakah benar kalau Vic lah yang telah menghilangkan nyawa Martin? Tentu saja Vic menjawab dengan tenang jika itu bukan ia pelakunya, karena kalau ia melakukan hal itu, tentu sekarang ia sudah di dalam penjara. Exactly who you are. Oh, you killed Joke. Really? Setelah percakapan itu, Vic mengajak Kelly, istrinya Don, untuk berdansa. Hal itu membuat teman-teman Vic kaget, karena mereka tidak tahu jika Vic bisa berdansa. Apalagi Melinda, karena setahu Melinda, Vic tidak menyukai dansa. Dan di saat mereka pulang, di dalam mobil Melinda bertanya sesuatu yang frontal kepada Vic. Apakah Vic ingin melakukan hal itu dengan Kelly? Vic menjawab, tentu saja tidak. Kelly hanyalah ingin meminta maaf atas perlakuan suaminya tadi. She's very attractive, don't you think? You wanna fuck her? Keesokan siangnya, Vic sedang menemani Trixie bermain bola, bersama juga dengan Melinda. Ia mendapatkan telepon dari pihak bank jika cek pembayaran atas nama istrinya Melinda sebesar $3.000 tidak bisa dikirim kepada seorang pemuda bernama Charlie Delisti karena saldo rekening Melinda tidak mencukupi. Hal itu membuat Vic bertanya, transaksi apa yang dilakukan Melinda untuk Charlie? Pihak bank menjawabnya jika ditulis di sana sebagai bayaran les piano. Vic hanya terdiam karena ia tak pernah tahu kalau Melinda belajar piano. Setelah mendapatkan nama lengkap Charlie dari pihak bank, Vic mulai mencari kafe yang mungkin saja Charlie sedang live musik di sana. Sampai akhirnya ia menemukan kafe yang tepat, yang mana saat itu Charlie sedang live musik piano di sana. Vic melihat Melinda menghampiri Charlie di sana. Dan di rumah, saat Melinda pulang, Vic bertanya kepada Melinda, kemana ia sampai pulang selarut ini. Tapi Melinda malah menjawab jika itu bukan urusan Vic. Magnificent. You come? What did I do? Besoknya, Vic pergi bersama Trixie untuk membelikannya seekor anjing. Dan sesampainya di rumahnya, tampaknya Melinda sangat kesal karena lagi-lagi Trixie berisik. Suatu hari, Grant dan Vic mendengarkan live musik dari Charlie. Saat itu, Grant berkata jika polisi telah menemukan jasad dari Martin di sebuah hutan. Dan Grant berkata untuk Vic berhenti bercanda soal pembunuhan itu karena bisa menjadi bumerang. Dan juga hari itu, Vic mengatakan jika Charlie adalah guru piano dari Melinda kepada Grant. Di rumahnya, Vic memiliki ruangan pribadi, yang mana ia menghabiskan waktu di sana dengan mengembangbiakan siput sawah. Entah kenapa juga tidak dijelaskan. Di ruangan itu, ternyata Vic tahu dan melihat jika Melinda pernah melakukan hubungan mesra dengan Charlie si guru piano. Besok paginya, Melinda baru saja pulang entah dari mana, tapi kayaknya capek banget gitu dari gayanya. Vic bertanya kembali kepada Melinda kemana dia, namun Melinda menjawab jika itu bukan urusan Vic. Lalu setelah itu, Vic juga bertanya perihal uang $3.000 yang dikirimkan kepada Charlie untuk apa. Tapi tetap saja Melinda enggan untuk menjawabnya dan berkata jika itu bukan urusannya Vic. Vic kembali menegaskan kepada Melinda jika mereka sudah memiliki anak dan tidak bisa terus-terusan seperti ini. Namun Melinda tidak peduli, karena menurut Melinda, keputusan menikah dan memiliki anak adalah pilihan dari Vic sendiri. Vic meminta Melinda berhenti untuk bertemu dengan Charlie, dan Melinda kembali menolaknya. You want to tell me why you didn't come home last night? Why you cut a check for $3,000 to Charles Dalton? Not really. You want to tell me what the fuck you're doing? I was. You wanna know if I'm fucking him? We have a child. We have a family.
That was your choice. You're gonna divorce me? Esoknya, kembali Vic dan koleganya membuat acara, dan kali ini di rumah Don. Dan seperti biasa, Melinda mengundang teman prianya untuk datang, dan hari itu ia mengundang Charlie. Vic hanya mengobrol sebentar dengan Charlie, lalu memutuskan untuk pergi. Dan di malam harinya, Vic bertanya kepada Mary apakah melihat Melinda. Mary hanya tersenyum, berkata jika Melinda di kamar atas. Dan yaps, tentu saja gengs, Melinda bersenang-senang dengan berondongnya, yaitu Charlie. Saat di kolam berenang, Vic dan Grant juga ikut di sana. Tiba-tiba saja hari hujan, dan Melinda memutuskan untuk keluar dari kolam berenang, meninggalkan Charlie sendiri. Begitu juga dengan Grant, ia memutuskan untuk pergi. Sekarang tinggallah Vic dan Charlie di dalam kolam berenang itu. Vic bergabung dan mencoba biskuit yang baru saja diangkat dari oven. Ia membuat tangannya sedikit merasakan kepanasan. Dan tidak lama, Melinda berteriak karena melihat kondisi dari Charlie yang tragis di dalam kolam berenang. Dan buru-burulah Jones, Grant, dan Vic untuk menolongnya. Tapi sepertinya Charlie sudah tidak dapat diselamatkan. Ia membuat pihak kepolisian mendatangi lokasi itu untuk memintai keterangan masing-masing saksi. Namun di sana, Melinda histeris dan mengatakan jika Vic adalah pelakunya. Yang membuat seorang detektif polisi memanggil Vic untuk menceritakan yang terjadi. Vic menjawab, ia bersama Grant adalah orang terakhir di kolam. Namun ia dan Grant pergi ke dapur untuk bergabung dengan acara membuat biskuit, dengan bukti tangan Vic yang masih memerah. Sesampainya di rumah, Vic mulai membuka perbincangan dengan Melinda, perihal apa yang ia mau sekarang. Apakah Melinda ingin mereka bercerai atau bagaimana? Tapi Melinda enggan untuk menjawab, dan esok harinya, di saat Vic bersepeda, ia menyadari jika dari tadi ada sebuah mobil yang mengikutinya. Namun ia tidak tahu siapa orang yang mengawasinya itu. Lalu adegan berubah di sekolah Trixie, yang mana di sana Vic dihampiri oleh Kelly. Karena Kelly ingin meminta maaf, disebabkan Don, suaminya Kelly, mulai bercerita kepada orang-orang jika yang membuat Charlie meninggal adalah Vic. Lalu malam harinya, Vic mengundang Don ke dalam ruangan tempat ia membiarkan siput, dan hanya ingin meluruskan jika bukan dia yang telah mengakhiri hidup Charlie. No, I was going to ask you, what do you think killed Charlie? What do you think killed him? I think you drowned him. Stop telling people that I killed Charlie Delisle. I heard I killed Martin McRae, too. A weird guy. Esok siangnya, Vic melihat mobil yang kemarin mengikutinya sedang terparkir di tepi jalan. Vic mencoba melihat ke dalam mobil itu yang berisi sebuah kamera dan beberapa foto. Dan Vic memasuki sebuah kafe. Di sana, ia bertemu Melinda sedang makan siang bersama dengan pria lain. Namun tampaknya Vic sadar jika pria yang dihadapannya ini adalah seorang detektif polisi yang mencoba mendekati Melinda dan mengaku jika ia adalah seorang psikolog. I'm curious. Do you think my wife has schizophrenia? Do you think my husband might be psychopathic for asking? You don't happen to have a card, do you? Because I may need a second. No, I don't have any. Singkat cerita, dengan informasi yang ia dapati, Vic mendatangi kediaman Don untuk mempertanyakan maksud dan tujuan Don menyewa seorang detektif swasta untuk membututinya. Don berkilah, lalu Vic memberikan bukti transferan ke rekening Don oleh Melinda, yang membuat Vic tidak dapat mengelak lagi. Ternyata, Don dan Melinda telah bekerja sama untuk membuktikan jika Vic lah yang bertanggung jawab atas kejadian Charlie tempo hari. Go outside, I see a telephoto left. This is a bank record of a wire. Her Oh my God. wife, Have you lost your mind? $743.50, which is sort of an unusual amount. Wired that money to me. What the hell are you apologizing to him for? Are you kidding me, Don? Dan anehnya lagi, entah susu apa yang dipakai oleh Melinda. Kali ini, ia membawa seorang pria bernama Tony ke rumahnya dan memperkenalkan Tony kepada Vic, serta mengatakan jika ia dan Tony merupakan mantan kekasih dahulunya dan mereka pernah melakukan hubungan skidi papap dulunya. Fact. Tony was the first American I fucked.
unnecessary amount of detail. Well, it's- Somebody who dated her, Vic, I really sympathize with you. Singkat cerita, Vic menemui Tony dengan alibi jika Melinda ingin bertemu dengannya. Namun di dalam perjalanan itu, Vic mengendarai mobilnya dengan sedikit ugal-ugalan, membuat Tony tidak nyaman. Dan Tony memutuskan untuk menelpon Melinda. Tapi sayangnya, sinyal di daerah itu tidak ada. Dan inilah yang terjadi. No service. Sorry, I forgot. Where's Melinda? Meet her there. Oh! I'm sorry. Stop. Sejak hari itu, Tony tidak pernah bisa dihubungi oleh Melinda, dan Melinda merasa heran, karena setiap pria yang dekat dengannya tiba-tiba menghilang atau meninggal dunia. Untuk melupakan itu, Melinda meminta Vic mengajaknya dengan Trixie untuk piknik di pinggiran ngarai, yang mana ternyata di ngarai itulah Vic melakukan hal yang menimpa Tony kemarin. Dan saat Trixie bermain di pinggir ngarai dekat sungai itu, Vic melihat jika tubuh Tony mulai terlihat ke permukaan air, yang membuat Vic meminta Trixie untuk menjauh, dan segera mereka pulang. Tapi di dalam mobil, Melinda berkata jika syalnya tertinggal, dan ia ingin kembali. Vic membujuk Melinda jika ia akan mengambil syal itu esok harinya. Besok paginya, Vic bersepeda menuju ngarai tersebut, dengan maksud ingin menghanyutkan Tony, dan mengambil syal milik Melinda. Sementara Melinda menyelinap ke dalam ruangan pribadi Vic, dan di sana ia kaget melihat jika ada dompet Tony di ruangan itu. Setibanya di ngarai itu, Vic langsung mengambil kayu untuk menghanyutkan Tony. Namun tiba-tiba saja Don datang ke sana dan melihat kejadian itu, membuat Don memiliki bukti jika pelakunya adalah Vic. Don langsung kabur dengan mobilnya. Namun di tengah mengendarai itu, Don bermaksud mengirimkan pesan kepada Kelly istrinya jika ia mendapatkan bukti Vic pelakunya. Namun karena medan dan jalan yang bergelombang membuat tipe pesan yang terkirim kepada Kelly dengan mengatakan jika ia sedang mabuk. Dan inilah yang terjadi setelah itu. Goddamn fucking... Setelah itu, Vic kembali pulang ke rumah dengan membawa syal milik Melinda. Dan sepertinya Melinda tahu jika pelaku selama ini adalah Vic, yang membuat Melinda sangat takut dengan Vic, dan memutuskan untuk sekarang ia akan menuruti semua perkataan Vic dan tidak berani macam-macam lagi. Ya, begitulah gengs, kisah kelam yang menyelimuti keluarga Vic dan Melinda ini. Di akhir film, kita diperlihatkan bagaimana sebuah hubungan yang toksik justru berakhir dengan kepatuhan yang lahir dari rasa takut yang luar biasa. Melinda akhirnya sadar bahwa suaminya bukan sekadar pria yang sabar, melainkan sosok predator yang sangat tenang namun mematikan. Film ini berjudul Deepwater yang dirilis pada tahun 2022. Bayangkan saja gengs, dalam film ini kita melihat bagaimana obsesi dan rasa tidak puas bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang sangat mengerikan. Vic dengan kecemburuan yang gelap dan Melinda dengan egonya yang terus memancing bahaya. Pada akhirnya, ketika air yang tenang itu mulai meluap, siapapun yang berada di dekatnya akan ikut tenggelam. Gue tertarik mendengar komentar kalian. Apakah menurut kalian tindakan Vic itu wajar karena dihianati? Atau Melinda yang memang sudah keterlaluan? Silahkan komen di bawah ya. So, sampai ketemu di review film selanjutnya di channel Katomuji ini. Adios, bye-bye.